Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Untuk ketua siapa? Asiba. Asiba. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Adakah yang tidak hadir di sini? Kalian yang sebabnya? Novita Bu, Novita. Sakit di rumah Kita sakit di rumah sakit. Mari kita doakan semoga kita cepat sembuh ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu tidak tentang apa? Teks berita ya Bu, berita ya Bu, berita. Salah. Iklan. Gini aja. Kalian pernah mendengar amanat dari guru saat upacara? Pernah. Ya, kalau ketua OSIS sedang menyampaikan sesuatu, Pernah Bu. Biar nah, berarti tentang teks apa? pidato. Ada di sini baik. Nah, untuk tes pidato baik, mari kita lanjutkan saja materinya. Pidato. Teks pidato. Apakah dari kalian ada yang ingin menyampaikan teks pidato nih ke depannya atau ingin jadi ketua OSIS tuh? Saya presiden. Itu deh ya. Nah, di sini ada tentang teks pidato materi bahasa Indonesia kelas 8. Baik. Selanjutnya. Apa itu? Nah, ini ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pastinya kan kalian belajar ini memiliki tujuan tuh. Ya. Nah, tujuannya itu yang pertama, kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian teks pidato. Kemudian yang kedua dapat memahami struktur teks pidato itu. Kemudian dapat menulis teks pidato secara sederhana. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks pidato? Caranya Apa isinya? teks yang Oh ibu, teks yang berisi kata ilmiah atau kalimat persuasif. Yang lain ada yang tahu Untuk menyampaikan informasi Bu. Iya benar. Kalian ternyata sudah memiliki wawasan yang luas ya. Baik. Selanjutnya. Jadi pidato ini adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Nah, pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, kemudian intonasi suara dan gesturnya itu secara jelas. Nah, selanjutnya kita memasuki ada tujuan dari pidato ini. Pasti kalian menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan itu harus ada tujuannya kan? Nah, tujuannya yaitu yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens atau khalayak ramai seperti itu. Kemudian tujuannya juga ini dapat meyakinkan audiens untuk menerima pandangan atau gagasan tertentu. Selanjutnya tujuannya yaitu dapat
Inti ini kegiatan berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Nah, jadi kan kalau kita menyampaikan sesuatu pasti harus ada intinya, yang betul yang harus disampaikan. Betul. Nah, yang terakhir ini ada penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan dari isi pidato atau ada penutup. Betul, ajakan. Semisal ada pidato tentang kampanye atau mengajak nih, misal ada ketua OSIS tuh untuk memilih, mengajak yang betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri. Ini agar kita tuh jelas gitu menyampaikan pidatonya nih. Ciri-cirinya yaitu bahasanya harus jelas. Pasti dong, kalian kalau ngomong bahasanya harus jelas. Ya. Nah, yang betul sekali. Kemudian yang kedua, penyampaiannya ini harus mulai percaya diri. Kalian nggak boleh tuh kayak ngomong nanti nggak jadi. Iya, kan betul sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu kontak mata dengan audiens. Nah, jadi jika kalian menyampaikan pidato, kalian harus melihat kontak mata audiensnya agar audiens ini merasa dihargai. Nah, selanjutnya yaitu ada gestur tubuh yang mendukung. Nah, jadi kan iya betul sekali. Nah, yang terakhir yaitu tata bahasa yang baik. Nah, maksud tata bahasa yang baik ini harus baik, sopan, dan tidak boleh menyinggung orang lain, ataupun sara, ataupun agama, dan yang lainnya. Baik, nah, selanjutnya yaitu ada tips membuat teks pidato. Nah, kalian pasti mau kan berpidato? Tips-tips membuat teks pidato, yaitu yang pertama, tentukan tujuan pidato sebelum memulai menulis. Nah, kalian pastikan harus menentukan tujuan dulu. Misal ya, tujuannya apa? Mau dapat teks pidato, mau mengajak untuk pilih saya jadi ketua Bu. Tujuan dalam menulis teks pidato. Nah, yang kemudian menggunakan kalimat pembuka yang didahului audiens. Nah, kalian ini kan pastinya kalau mau nyalon ketua OSIS itu harus menggunakan bahasa-bahasa di lingkungan sekolah yang sudah dipahami oleh siswanya, oleh muridnya, oleh guru-gurunya. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Jadi bahasanya menyesuaikan. Nah, yang selanjutnya tipsnya itu membuat kerangka pidato agar pembahasan tidak keluar dari topik. Jadi bahasanya itu harus sesuai, iya benar sekali, harus sesuai, harus terstruktur seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah latihan menulis dan mengedit agar mudah dipahami. Baik. Nah, di sini siapa yang pernah menulis teks pidato? Dia Bu, dia pernah mau nggak? Dia pernah mau tidak? Dia Bu, iya. Masa pidato ya? Wow, keren sekali. Nah, Asyifa apakah menulisnya mengikuti tips-tips seperti ini? Iya Bu, diajarin sama guru. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apa pengertian dari teks pidato Vidya? Jadi teks pidato itu adalah teks yang disusun untuk menyampaikan gagasan,
strukturnya tadi ada berapa? Pembukaan dulu, lalu ada isi atau isinya dan juga penutupnya. Untuk dia, nah untuk tipsnya nih, tipsnya apa aja tuh yang buat video? Tujuan, terus kalimatnya harus yang mudah dipahami audiens, terus rangka pembahasannya tidak sesuai dari topik, terus latihan menulis, Bu. Iya. Masya Allah. Masya Allah, kita tuh mau Ibu kita, Masya Allah. Amin ya Allah. Ibu rasa kalian di sini sudah sangat memahami materi yang disampaikan. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian menyampaikan pidato yang kalian buat di rumah. Setelah ini, Ibu tugaskan kalian untuk membuat teks pidato di rumah. Temanya itu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan bagi satu-satu dan menyampaikan pidato ini ya, betul. Menyampaikan isi pidato yang sudah dibuatnya, kemudian menyampaikan dan temannya yang lain nanti akan menanggapi, Asyifa menanggapi dia dan dia menanggapi dia seperti itu. Baik, Ibu. Sudah Ibu depan tugasnya sudah tugasnya untuk yang biar mengerti. Kita suruh membuat teks pidato tentang kebersihan lingkungan sekolah, Ibu. Terus itu lanjutin pidato di depan ya Bu. Sekali membagi kepada teman. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kita. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dengan sangat baik penyampaian materi Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Baik, mari kita tutup saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian sudah pada lapar kan? Udah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk Asyifa, berdoa. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, selamat pagi. Nama saya Dea Rahmadani Fitri dengan NPM 231304131 sebagai observer lisan dari nama calon guru Anissa Rosidayana NPM 231304171. Tanggal pelaksanaan Jumat 3 Oktober 2025, waktu 9.30. Topik teks pidato semester 2 pengajaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Komponen membuka pelajaran cukup baik, menarik perhatian siswa cukup baik, seperti gaya mengajar guru, memilih posisi di depan, di tengah, di belakang cukup baik, memilih kegiatan membaca berita demonstrasi baik, penggunaan media dan alat bantu mengajar sangat baik, seperti gambar, model, dan skema sangat baik, pola interaksi yang bervariasi, seperti guru siswa, siswa guru, siswa siswa sangat baik, menimbulkan motivasi seperti kehangatan dan keantusiasan sangat baik, menimbulkan rasa ingin tahu baik, mengemukakan ide yang bertentangan baik, memperhatikan minat siswa sangat baik. Selanjutnya, memberikan acuan seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas sangat baik, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan sangat baik, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas sangat baik, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat baik. Selanjutnya, membuat kaitan seperti kaitan antar aspek yang relevan baik,
membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, baik. Menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci, sangat baik. Selanjutnya, pada bagian menutup pelajaran, seperti meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, sangat baik. Membuat ringkasan, sangat baik. Mengevaluasi, seperti mendemonstrasikan, baik. Mengimplikasikan ide baru pada situasi lain, sangat baik. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri, sangat baik. Soal-soal tertulis, baik. Soal-soal lisan, sangat baik. Dan yang terakhir, refleksi akhir pelajaran, sangat baik. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.